Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vesta Mahandriani dari program studi pendidikan matematika kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari beberapa cara pengerjaan, yaitu dengan cara parabolik, cara menentukan even atau odd, dan menggunakan cara integral manual. Di sini, yang pertama itu ada parabolik. Saya mempunyai salah satu soal dengan soal itu integral dengan batas atas itu 3, batas bawah itu 1, dan fungsinya itu 1/1 plus x kuadrat, yang dimana n atau jaraknya itu 6. Di sini parabolik itu rumusnya adalah b min a per 3n dengan fungsi batas bawah ditambah 4 sigma n per 2 i-nya itu 1 dengan fungsi a plus 2i min 1 dikali b min a per n ditambah 2 dikali sigma n per 2 min 1 i-nya itu 1, fungsinya itu a plus 2i dikali b min a per n ditambah f ditambah fungsi batas atas. Nah, di sini B itu batas atas, A itu batas bawah. Nah, sigma itu untuk menentukan berapa banyak fungsi itu diulang. Nah, setelah itu masukkan angka, yaitu batas atasnya itu 3 dikurang 1/3 dikali 6. 6-nya itu jaraknya. Nah, setelah itu dimasukin fungsi batas akhirnya itu 1, fungsi 1 ditambah 4 sigma 6 per 2, I sama dengan 1, fungsinya itu 1 plus 2I, I-nya itu 1, 2 dikali 1 min 1, dikali 3 min 1 per 6. Lalu ditambah 2 sigma 6 per 2 dikurang 1, I sama dengan 1, dengan fungsi 1 plus 2 dikali 1 dikali 3 min 2 per 6, ditambah FB atau F dengan batas atas 3. Nah, setelah itu di bawahnya itu sama dengan 2/18 fungsi 1 ditambah 4 sigma 3 I sama dengan 1 dengan fungsi 1 ditambah 2 dikali 1 min 1 dikali 2 per 6 ditambah 2 sigma 2 I sama dengan 1 dengan fungsi 1 plus 2 dikali 1 dikali 2 per 6 ditambah fungsi F3. Nah, setelah itu sama dengan disederhanain 2/16 disederhanakan menjadi 1/9 fungsi 1 ditambah 4 sigma 3 I sama dengan 1 F fungsi pertama itu fungsi 1 plus 2 dikali 1 min 1 dikali 2 per 6 ditambah fungsi 1 plus 2 dikali 2 min 1 dikali 2 per 6 atau 1/3. 2 per 6 bisa disederhanakan menjadi 1/3, lalu dilanjut ditambah fungsi 1 ditambah 2 kali 3 dikurang 1 dikali 2 per 3, atau 2 per 6 atau disederhanakan menjadi 1/3, ditambah 2 dikali sigma 2 I sama dengan 1, dikali fungsi 1 plus 2 kali 1, 1/3 karena bentuk sederhana dari 2 per 6, ditambah fungsi 1 plus 2 dikali 2 dikali 1/3 ditambah fungsi 3. Nah, setelah itu 1/9 dikali fungsi 1 ditambah 4 dikali fungsi 1, hasil dari penjabaran di atas itu yang pertama itu 4 dikali fungsi 1,3333 ditambah fungsi 1,999 ditambah 2,6667 lalu ditambah dengan 2 dikali fungsi 1,6666 dan ditambah 2,3333 lalu terakhir ditambah fungsi 3. Nah, setelah itu sama dengan 1/9 dikali kita masukin rumus fungsinya atau kita masukin fungsi yang tadi di atas 1 plus x kuadrat. Nah, jadinya fungsi 1/1 plus 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1/1 1,3333 kuadrat ditambah 1/1 ditambah 1,9999 kuadrat ditambah 1/1 plus 2,666 kuadrat ditambah
ditambah 2 dikali 1 per 1 plus 1,666 kuadrat, ditambah lagi fungsi 1, ditambah lagi 1 per 1 plus 2,3333 kuadrat, dan setelah itu terakhir ditambah dengan 1 per 1 per 1 plus 3 kuadrat. Nah, setelah itu 1 per 9 buka kurung 1 per 2 ditambah 4 dikali 1 per 1 ditambah 0,11 hasil dari perkuadratan sebelumnya, ditambah 1 per 1 plus 4 ditambah 1 per 1 plus 7,1111 ditambah 2 dikali 1 per 1 plus 2,7776 ditambah 1 per 1 plus 5,44443 dan terakhir 1 terakhir plus 1 per 1 plus 9. Nah, setelah itu 1 per 9 buka kurung 1 per 2 ditambah 4 4 dikali 1 per 1,1111 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 8,111 ditambah 2 dikali 1 per 3,7776 ditambah 1 per 6,4443 dan terakhir ditambah 1 per 10. Nah, setelah dijabarkan, kita bagikan, jadi 1 per 9, buka kurung 1 per 2, ditambah 4 dikali 0,9, ditambah 0,2, ditambah 0,123287671, ditambah 2 dikali 0,2647058884, ditambah 0,15551724414, dan terakhir ditambah 0,1. Nah, setelah itu sama dengan 1 per 9, buka kurung 1 per 2 ditambah 4 dikali hasil penjumlahan itu hasilnya 1,2232877 ditambah lagi 2 dikali hasil penjumlahan setelah 2 itu 0,119878298 ditambah lagi 0,1. Nah, sama dengan 1 per 9 dikali 1 per 2 ditambah 4,89315068 hasil 4 dikali 1,2 sebelumnya ditambah 0,8397565596 ditambah lagi 0,1. Nah, setelah itu 1 per 9 dikali 1 per 2 ditambah 4 kita jumlahkan, jadinya 1 per 9 dikali 6,332900728, jadi hasilnya itu 0,70. Jadi hasil dari penghitung parabolik itu hasilnya 0,70 hasil akhirnya. Lalu dilanjut dengan menggunakan rumus atau menggunakan cara integral manual yang dimana menggunakan fungsi sebelumnya, akan tetapi integral manual tersebut integral 1 per 1 plus x kuadrat itu sama dengan arc tan x plus c. Kenapa bisa sama dengan arc tan x plus c? Karena kita mengumpamakan x kuadrat itu atau x tersendiri kita umpamakan dengan tan x. Jadi 1 per 1 plus tan kuadrat x itu kita kalikan dengan secant kuadrat x dikali dx. Kenapa secant kuadrat x dikali dx? Karena kita menghitung u du terlebih dahulu. Kita umpamakan u itu sebagai tan pangkat min 1 x, yang dimana tan pangkat min 1 x itu sama seperti 1 plus tan kuadrat x. Jadi u-nya itu tan min 1 x, du per dx-nya itu sama dengan secant kuadrat x. Kenapa du per dx-nya secant kuadrat x? Karena turunan dari tan min 1 x itu secant kuadrat x. Nah, du-nya itu sama dengan secant kuadrat x dx, dan dx-nya itu sama dengan du per secant kuadrat x. Nah, di sini kita menghitung terlebih dahulu 1 per 1 plus tan kuadrat x, kita kalikan dengan du.
du sama dengan itu sama aja seperti secant kuadrat x dikali dx. Jadi 1/1 plus tan kuadrat x dikali secant kuadrat x dikali dx. Yang dimana 1 plus tan kuadrat x sama saja seperti secant kuadrat x. Jadi kita bisa coret secant kuadrat x dicoret dengan secant kuadrat x dx. Jadinya sisa 1 dikali du. Nah, kita bisa mengintegralkan langsung jadi 1 integral dengan batas atas 3, batas bawah 1 dikali 1 dikali du. Nah, di sini kita bisa keluarkan satunya setelah integral, jadi 1 integral 3 dan 1 u du. Nah, setelah itu 1 dikali u-nya itu tan min 1x, du-nya itu kita bisa ubah menjadi plus c. Nah, jadi hasil akhirnya yaitu tan min 1x itu sama seperti tan min 1 itu sama seperti arc tan x. Jadi hasilnya tan min 1x plus c sama seperti arc tan plus c. Maka dari itu, kenapa 1/1 plus x kuadrat sama dengan arc tan x plus c. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan langsung arc tan x plus c, dan di bawahnya itu arc tan x itu dengan batasan 3 dan 1, arc tan x-nya kita ganti 3 dikurang arc tan batasannya 1 kita ganti 1. Jadi arc tan 3 dikurang arc tan 1 itu sama dengan pi per 4. Jadi arc tan 3 dikurang pi per 4 sama dengan 1,24 min 0,78. Hasilnya jadi 0,46. Jadi hasil dari integral manual yaitu 0,46. Nah, setelah itu dilanjut dengan menentukan odd dan even, ganjil atau genap, atau sebaliknya genap atau ganjil. Nah, kalau kita menggunakan itu, kita pilih salah satu terlebih dahulu, atau kita bisa menganalisis dari salah satu integral batasan integral a dengan batasan integral a min a. Jadi kita coba dulu lihat. Jika hasil yang pertama kita hitung itu sama dengan 0, itu sudah pasti even atau genap. Jadi kalau misalkan hasil dari penjumlahan kita yang pertama ini atau hasil hitung kita ini tidak sama dengan 0, maka kita bisa menghitung sebelahnya atau kita bisa menghitung persamaannya. Kalau misalkan sama-sama kanan kiri itu berarti bisa dibilang odd atau ganjil. Nah, kita bisa menghitung terlebih dahulu yang integral a min a, yang dimana 3 min 3. 1/1 plus x kuadrat dx, tadi kan 1/1 plus x kuadrat dx itu sama dengan arc tan x. Nah, dengan batasan arc tan x dengan batasan 3 min 3, langsung kita masukkan x-nya itu 3 dan min 3. Jadi arc tan 3 min arc tan min 3. Nah, min ketemu min plus, jadi 2 kali arc tan 3. Nah, arc tan 3 itu sama seperti yang integral manual itu. Arc tan 3 itu 1,24. Jadi 2 dikali 1,24 sama dengan 2 kali 2,48. Nah, hasilnya kan 2,48. Tidak menghasilkan 0. Maka dari itu kita bisa menghitung persamaannya. Jadi, persamaan kedua itu untuk menghitung even, yaitu rumusnya 2 dikali integral 3, 0, dengan batasan 3 dan 0, 1/1 plus x kuadrat dx. Nah, tadi kita ubah 1/1 plus x kuadrat dx menjadi arc tan x dengan batasan 3 dan 0. Jadi arc tan 3 dikurang arc tan 0. Arc tan 3 itu 1,24 dikurang arc tan 0 itu 0. Jadi 1,24 dikurang 0 itu tetap 1,24. Nah, karena kan sebelum tadi integral itu ada 2, jadi 2 dikali 1,24 menghasilkan 2,48. Maka dari itu, integral yang sebelumnya dengan integral sekarang itu sama-sama mempunyai persamaan, sama-sama 2,48. Maka dari itu, persamaan ini disebut atau bisa hasil perhitungan ini
bisa kita anggap sebagai odd atau bisa kita bilang ganjil. Maka hasilnya sama, maka hasil penjumlahan dan pekerjaan ini itu menghasilkan odd atau biasa kita bilang dengan ganjil. Karena kanan dan kiri sama-sama menghasilkan 2,48. Sekian dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.